Cuy, welcome. Halo cuy. Udah lama banget ya gue nggak upload, dan udah sekitar 1 atau 2 minggu nggak sih? Ya, ada kesibukan gitulah. Dan berhubung udah lama, hal yang pertama pengen gue lakuin adalah nanya kabar lo semua. Gimana cuy, kabar lo cuy? Pada sehat semua kan? Ya dong. Ya, berhubung pandemi kayaknya udah mulai agak turun nih sekarang, jadi kalau bisa jangan ngurangin kewaspadaan lo deh semua. Tetap aware aja. Dan gue juga mau ngingetin buat lo semua yang ikut ngantri di minyak-minyak yang lagi viral sekarang, yang agak murah itu, kalau bisa tetap jaga protokol kesehatan ya cuy. Tetap pakai masker dan jaga jarak kalau bisa. Karena kan kalau gue lihat di berita kan sampai dempet-dempetan tuh. Ya, jadi tempat yang ini banget gak sih? Yang berbahaya, yang cukup berbahaya. Ya, semoga sehat semua kita ya. Dan langsung masuk aja ya ke topiknya ya. Berhubung beberapa minggu yang lalu gue sempat bikin konten ini cuy, tentang Tinder swindler. Jadi kayak ada gold digger gitu, yang pura-pura jadi gold digger, terus dia manfaatin cewek-cewek di Tinder. Dan gue sedikit mau narik kata-kata gue yang gue bikin di video itu cuy. Kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut gue sih, kayak kasus kayak gini tuh, tentang kejahatan dari Tinder tuh mungkin ada ya, tapi bukan lebih ke arah uang, tapi lebih ke arah, ternyata enggak, ternyata ada cuy maksud gue. Dan baru banget tadi, sekitar beberapa menit yang lalu sih, gue lihat di Twitter kan, terus dapet tweet dari si mbaknya. Jadi dia kayak kena Tinder swindler gitu, kena gold digger abal-abal. Jadi gue belum baca sepenuhnya sih, dan gue penasaran banget gimana ceritanya dan komentar-komentar netizen tuh kayak gimana. Jadi langsung aja kali ya, let's go. Dari akun Twitter si mbaknya, Sunyi di malam itu. Oh, panjang juga nih ya. Gue baca dari atas ya, biar jelas ceritanya. Twitter, please do your magic. Hati-hati, Tinder swindler versi Indonesia. Wow. Jadi aku udah bingung banget mau curhat kemana. Ditipu mentah-mentah sama orang ini. Ada yang kenal kah? Atau ada yang jadi korban juga? Aku bakalan cerita kronologis lengkapnya di bawah ya. Mohon bantu RT. Gue lihat dulu fotonya. Foto abang-abang ini. Oke, foto di kapal. Foto di apartemen. Oke, foto di cafe kayaknya. Foto lagi lari. Kayaknya dari badan-badannya dia kayak bodybuilder gitu ya. Yang orang yang ngejaga kesehatannya banget. Tapi kita lanjut aja ke next ceritanya. Gue harus mulai dari mana nih? Panjang banget ceritanya. Dia ngajak jalan-jalan dan makan terus. Masih dengan cerita tentang pabrik-pabrik yang dia urus. Udah mulai kelihatan halunya. Oh, ini ada beberapa tweet yang udah di-delete kayaknya berbahaya tweetnya, jadi di-delete sama si mbaknya. Di Bandung itu ada pabrik tekstil garment di 4 lokasi, total 22.000 karyawan. Oke. Di Tangerang ada pabrik alat berat, 820 orang karyawan. Di APL Tower, properti ada 50 karyawan. Sisanya franchise. Ada mungkin 500 orangan dari mulai Starbucks, Sushi Tei, iBox, Chat Time, dan lain-lainnya. Nah tuh, lakimu itu Power Ranger loh. Bisa mana semua itu? Jadi wajar lakimu shopping hampir ratusan juta per... Hah, ini apa sih? Gue nggak nangkep sih. Gara-gara udah di-delete. Coba kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Nah terus si mbaknya ini juga cerita, aku cerita ini supaya nggak banyak orang yang bakal jadi korbannya dan bisa berhati-hati. Dia menjanjikan hidup bersama dan mimpi yang sempurna sekali. We should have known better. If it's too good to be true, then it's just a dream. Mungkin salahku juga ya, terlalu clingy. Enggak mbak, nggak salah kok. Soalnya aku tergiur dan mentransfer sejumlah uang ke rekening dengan atas nama si abangnya. Karena kalau kalian ketemu secara langsung sama orang ini, cara dia bicara, mannerism dan lainnya bisa bikin kalian bisa. Oh, si mbaknya ini kayak
udah ketemu gitu berarti sama si masnya ya, dan masnya ini bilang kalau misalkan banknya dia lagi kena limit, jadi perlu duit dan minta si cewek buat transfer. Bakal diganti saat dia tiba. Dia juga bilang sering meeting, traveling ke Batam dan Bandung. Dia bilang kalau dia lahir di Bandung, punya satu saudara bernama itu yang sedang kuliah di luar negeri. Wow. Pusing banget mau cerita secara kronologis, banyak banget unek-unekku. Wah, panjang banget cuy ceritanya cuy. Kasian sih Simbanya. Dan ini tuh benar-benar mirip sama cerita yang di film Tinder Swindler ini ya. Oh iya, nih, lu harus lihat nih. Ternyata selain mbaknya ini ada korban lagi cuy. Kak, aku mau ikut spill cowok di Tresmo. Dia itu, hah? Dia pernah paksa aku untuk temenan fun sama dia. Waktu itu dia datang ke rumahku sekitar jam 1 dini hari. Kita main stick games. Skip gue. Oke, skip. Gue nggak mau baca itu. Ada juga korban kehilangan MacBook-nya sampai sekarang. Wow, MacBook cuy. 20 juta. Boleh banget diposting, temanku masih berharap Mac-nya kembali sih walaupun dia udah hopeless banget. Wah, gila. Literally. Gold digger abal-abal cuy. Ada yang juga ketipu 10 juta, 6 juta dan masih kabur. Aku juga udah hopeless banget. Cuma berharap kalian yang baca thread ini, atau kalau ada yang kenal sama orang ini, jangan sampai kayak kami para korban. Oh iya, dia bilang ke aku pernah ngeband di gereja, bahkan rutin ibadah di salah satu gereja di Jakarta Pusat. Dia juga pernah ngomong bohong itu dosa. Ya, bohong itu dosa. Buat yang baca thread ini, aku ucapin terima kasih banyak buat supportnya dari DM maupun mention. Please cukup kami ya. Oh, ini ada terakhir nih. Dulu dia pernah bawa kabur MacBook temanku, ngakunya Kristen tapi ternyata Muslim. Hah? Jadi dia ini agamanya apa cuy? Katanya pernah ngeband di gereja. Hati-hati jangan sampai ketemu sama Dajjal yang satu ini, oke? Ada lagi nih modus operandinya sama persis kalau kalian lihat. Wah. Wah, nih parah sih. Di bawah thread si mbaknya ada kayak orang komen juga dan dia ngasih tahu kalau misalkan ada kejadian yang sama si Tinder Swindler tapi orangnya beda. Nih, orangnya nih. Gua skip aja di mukanya. Ini kalau yang ini di wilayah Malang, kalau tadi kan Jakarta. Dia bawa kabur duit si korban sekitar 7 juta. Banyak banget sih cuy. Maaf aku udah bikin ribut di TL kalian. Nggak apa-apa mbak. Aku bener-bener udah hopeless mau ngapain, maybe I deserve this. Semoga kalian bisa belajar dari hal yang menimpaku dan korban lainnya. Jangan sampai lagi kejadian kayak gini. Wah, dan kita coba bacain komentar dari netizen ya. Hah? Wait. Ini ya orangnya? Gimana sih? Gue gak nyakitin lu, maunya lu gimana? Balikin duit gue gak? Udah cepetan. Ayo kita kesana. Kesana mana? Sorry, kesana mana? Yuk kesana yuk. Kesana mana? Hotel Sultan. Parkir motornya di mana? Parkir motor di mana? Dia mau ke Sultan. No, di bawah Beri. Di bawah Beri. Dia nggak mau, gue nggak mau. Gue balikin sini. Ya gimana balikin anjing? Ini Pak, masa saya udah ngikutin dia hampir 2 kilo. Ya tapi kan bingung gue harus ngambil duit gimana maksudnya? Nggak usah. Di sini duduk dulu. Iya. Lu bicara yang baik-baik. Kenapa lu kabur? Kenapa lu harus ini? Saya nggak melakukan kekerasan. Saya bilang sama-samanya Oh, dia keciduk cuy, lagi lari. Ini temen aku mau video call. Mau video call sama dia. Kalau emang benar gue ini bisa bicara baik-baik. Iya. Dia nggak apa urusan sama temen lu. Ini video call bentar ya. Parah. Mendingan balikin dulu. Buka lu, masih lu buka. Ya buka dia kesana tuh. Sana mana? Sana mana? Sana mana? Wah, ini ada aja orang yang ini sampai kabur cuy, gila. Aduh, astagfirullahaladzim, gue nggak boleh gini sih. Jadi, kayaknya udah ketangkep orangnya ya? Iya nggak sih? Mohon maaf Ner, mau nanya nih, lo apa gaji jilat mukanya? Allah, astagfirullahaladzim. Coy. Ya,
nggak boleh gitu cuy. Gue juga nggak cakep-cakep banget sih, tapi kalau modelannya kayak gini, jangankan duit, IG sama nomor juga gak bakal sudi dikasih. Ya itu kan ganteng enggaknya kan preferensi masing-masing ya cuy. Nggak boleh gitu mbak. Ya ampun, muka sempak masih mulus banget. Ini lebih parah sih cuy. Nggak boleh gitu cuy. Nggak boleh body shaming lah. Tapi ya gitulah. Mohon maaf bukan jahat, tapi tidak tahan untuk mengatakannya. Kok bisa sih mau dan sampai ketipu sama orang yang jelek kayak gitu. Aku pribadi sih nomorku aja nggak sudi aku kasih ke dia. Oke, sekali lagi buat kalau ngebahas muka ya itu preferensi masing-masing ya cuy. Ya menurut lo jelek kan belum tentu menurut si mbak yang jadi korban ini jelek juga. Siapa tahu dia itu tipe idealnya dia kan. Jadi pas ngeliat tuh api asmaranya menggelegar ya. Nah, di komentar bawahnya juga ada, "Hey Mbak, ini yang terjadi sama aku seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Maret 2022. Aku benar-benar ngerasa ditipu sama orang ini. Siapapun kalian yang suka main Tinder, hati-hati aja lah, jangan bodoh kayak aku yang udah ditipu 8,7 juta atau hampir 9 juta. Karena dia sampai minta diisiin pulsa dulu." Wow. Oke. Gue bener-bener harus narik ucapan gue yang bilang di Indonesia kagak ada yang kayak gini. Kan dia ada foto yang kayak gini ya sih. Terus di bawahnya ada yang ngasih foto Squidward yang lagi kayak gini, anjing mirip banget tai. Ini apaan babi? Wow. Kayak umang-umang. Umang-umang apaan anjir, bentar. Umang-umang. Oh, kelomang. Oh, keong. Ini umang-umang baru tahu namanya. Maaf nih ya, yang jelek itu kok di swipe right. Sekali lagi itu preferensi. Ya, kalau misalkan yang cakep doang yang di swipe right, ya gimana nasib gue yang jelek ini? Nanti nggak dapet swipe right dong. Pas awal liat foto cowoknya, reaksi gue, "Lu bencong kan? Anjir." FYI guys, Starbucks is not a franchise. Betul. Jadi kalau dia ngomong gitu, waktu bohong dia. Yes, betul. Gue yakin dia franchise aja sebenarnya nggak tahu itu arti dari franchise itu apa sebenarnya. Dan benar, Starbucks itu bukan franchise, cuy. 5W 1H. Waduh. Wah, banyak banget cuy, gila. Ini kalau gue lihat ya ada sekitar di tweet mbaknya ada 9.000 kali di retweet, 23.000 kali di like, 8.000 kali di quote tweets, dan komennya mungkin udah ribuan ya. Dan ini masih jalan terus nih. Pas gue lagi bikin video ini, jumlah like sama jumlah quote tweetsnya masih nambah terus. Tapi ya tweet kayak gini emang wajib viral sih supaya nggak makin banyak korban ke depannya. Terakhir nih, gue penasaran sama mbaknya gimana orangnya. Mbak, aku stalker dikit ya, maaf. Fotonya foto ini kayaknya foto gue nggak tahu foto. Di profil mbaknya dia sempat dia bikin tweet lagi gitu loh, kayak setelah tweet yang tadi viral dia terus ngangkat lagi. Hati-hati, dia suka ngeliat nearby di line juga tuh. Wah, ini sih parah cuy. Dan terakhir cuy, sebelum selesai gue mau ngasih sedikit nasihat buat lo semua, buat yang nonton nih. Kalau misalkan yang nonton cewek-cewek, kalau misalkan kalian main dating apps apapun itu, kayak Tinder, terus dan segala macamnya kan banyak tuh. Atau kalian cari teman lewat Line, Nearby, atau lewat Instagram juga, atau semua sosial media deh pokoknya. Cari dulu latar belakangnya, entah itu lo cowok atau cewek, serius. Karena yang ada di sosial media itu kan belum tentu apa yang terjadi di dunia nyata, ya nggak sih? Jadi ya,
takutnya kan lo jadi korban kayak si mbaknya ini. Dan semoga aja nggak ada korban selanjutnya ya, putus di si mbaknya ini aja. Dan semoga si emasnya emang beneran ketangkep. Dan gue sengaja masang foto si emasnya biar ngebantu juga bikin aware kalian semua. Tapi sebelum gue nanti posting ini, gue bakal coba izin dulu ke si mbaknya buat bikin video tentang treatnya dia. Kalau emang si mbaknya nggak ngizinin ya berarti nggak bakal gue upload. Tapi kalau misalkan diizinin ya berarti kalian udah nonton yang video diizinkan. Jadi cuy, itu dulu untuk video kali ini. Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton, buat yang udah subscribe, udah like. Sekali lagi gue ucapin, kalau misalkan lo nggak suka, lo boleh dislike, serius. Tapi jangan lupa komen di bawah, supaya gue tahu di mana kurangnya, dan bisa gue perbaikin, ya nggak? Bentar. Cuy, jadi tadi gue udah selesai kan record ya, terus gue scroll lagi ceritanya. Ternyata ada yang kelewat cuy. Ini bagian paling plot twist parah. Tweet di mana dirimu ketemu pertama kali dan langsung terpikat sama baju branded dan pabriknya kok dihapus mbak? Cewek dong, mbak. Gue juga ngiranya cewek tadi. Nah ini nih. Lah, sendernya juga cowok. Lah. Astagfirullahaladzim. Sepanjang gue baca tadi gue ngiranya cewek, anjir. Betul kak, plot twist banget. Tadi juga mikir masa iya ada cewek ketipu ginian. Anjing. Nggak ngerti lagi gue. Masanya nyadar gak sih kalau dia itu gak punya kenapa kalau foto dari Miss Kipan? Saya itu sesuai lengannya kayak lebih banyak. Fuck. Ternyata gay cuy. Si emasnya ini ternyata emasnya. Sorry ya mas. Kayaknya gua ini deh, gua sensor aja namanya sama nama-nama si emasnya tadi gua sensor nggak jadi gua buka. Nggak enak cuy. Oke, it's okay. Mana tadi gua udah DM lagi. Semoga emasnya nggak salah paham ya. Saya minta maaf mas, bukan maksudnya gitu, karena kirain cewek. Dari foto profilnya soalnya cewek. Kirain. Maaf ya mas. Dan itu aja. Thank you.